Halo Sobat Harjo. Nah, sekarang kita sudah bertandang ke rumahnya salah satu personel Something Wrong. Selamat malam. Rumahnya Mas Sotik. Halo semuanya, sahabat Harjo ya. Ya, Nah, sahabat Sahabat Harjo. Harjo. Sahabat hardcore Harjo. Harjo hardcore. Sama sekarang sudah ditemani sama Mas Sotik dan Mas Ya. Hindi ya? Ya. Hindi dari Something Wrong, yang satu Bass. basisnya, yang satu gitarisnya. Ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Something Wrong yang tanggal 3 September ya. September itu usianya 23 tahun. Ya. Kepo ya. Dorong ding. Sen nom. Udah. Ya. Pas lulus kuliah. Nah, Ya, nakal-nakal ya. Mulai merambah ke dunia. nakal. Nakalan. Berarti artinya 97 ya. 97. setahun sebelum Indonesia ganti presiden ya. Benar, ya. Benar, benar. Ya, benar. Lagi masing-masingnya ya. Ya, itu juga prosesnya ke sana. Nah, Iya. Mengganti. kita akan ngobrol tentang selama 23 tahun itu mau ngapain. Kita akan ngobrol sama Mas Sutik. Nah, mungkin awalnya tanya aja standar ya. Dulu terbentuk Something Wrong itu gimana? 97 itu. Tahun 97 itu Something Wrong itu sebenarnya karena jamming ya. Jamming. Jamming waktu itu karena saya kerja di studio. Terus kita sering jamming, terus aku, Hendy, sama almarhum, drummernya almarhum Karo. Oh, sekarang. Itu kita udah punya band sebenarnya, udah punya band gitu yang genrenya alternatif, rock and roll gitu, mix gitu. Kita juga udah punya band itu, terus kita mungkin dari apa ya, jenuh nih, pengen eksplorasi ke musik yang keras gitu. Kita pengen wah, distorsi ya. Ya. Terus kita main bertiga itu di studio, ya apa, main ritme keras gitu, maksudnya dengan ya setahu kita influennya juga, aku juga bingung gitu, maksudnya influen kayak hardcore. Kita waktu itu juga mungkin nggak hardcore ya, maksudnya masih Pang. ya Pang-pangan punk itu ya? Iya. ya kayak punk gitu, taunya punk, tapi juga kayak karena kita deket sama anak death metal, yang metal, jadi kita bingung sebenarnya waktu itu apa influen kita itu, musiknya juga apa gitu. Hendy bikin ritme gitu, terus Karol bikin drumnya yang masih waktu itu pakai single pedal ya. tapi speed ya, jadi Ya, pakai triplet itu tapi single pedal. Yang waktu itu ya mungkin kayak Sepultura kayak Ya, gitu. UK kalau Pangnya, pangnya, terus United was United, UK terus gitu. ada Art Crisis gitu juga. Jadi itu pun juga apa ya, maksudnya masih ya kita adanya oke, akhirnya coba cari vokal terus, ya, terus akhirnya temanku kuliah itu Latu yang sekarang dia punya band di Pontianak, Pangkalan Bun. Pontianak. Itu dekat Pontianak, Oh, Pangkalan. senjata mesin. Ya, Nah, masih masih vokalis masih- juga masih vokalis ya. di situ. Ya itu pertama kayak gitu. Dan itu tanggal, kalau nggak salah, pertama kali kita main di Purna Budaya waktu itu, acaranya Dewo. Dewa PLO atau Jab- EKE Dewa Jab- Putar. Bukan Jawa Brebek, tapi namanya waktu Total itu Underground. Total Underground. Total Underground 1 ya. Total Underground 1 itu pertama event yang untuk anak-anak underground yang yang waktu itu di Purna Budaya. Itu kita main pertama kali pertama kali di situ. di situ. Ya. Pertama kali, dan itu memang waktu itu gelombang musik underground ya waktu itu. Ada ska, ada death metal, ada black metal dan punk. Itu banyak sekali di Jogja dan banyak sekali tongkrongan Malioboro. waktu itu ya. Malioboro sampai Rasta pun ada dulu. Iya, komplit Dari Garuda sampai titik Oh, nol. ya, dari Garuda sampai titik kita- nol. Gedung Agung ya. Wow, maksudnya kita nongkrong dari Garuda juga, habis itu pindah ke tengah Sama klasikal Oh, jangan sampai turun ke bawah
Gedung Agung itu Gedung, Las Palem. ya. Jadi Cabang itu jadi Las Palem loh. Ya, ada Las Palem. Kita bikin kayak komunitas Las Palem di situ. Oh. Jadi dulu studio mana Saganya? Lataga itu di Karangkajen. Oh, Ya, awal-mula Lekros ada. Sabutit ya dulu. ya? Oh, itu Lekros Lekros itu Labutet. Nah, Lataga itu Jaji, ya. itu ya eranya dua itu di daerah situ ada Lekros, ada Lataga. Jadi anak-anak underground juga ada beberapa yang nongol di Lataga. Gantian, Ya. nanti gantian saling berkunjung. Nah dulu kan saya sempet tahu artinya dulu 97 kan pang-pangan, Ya. siji metal, siji pang, nanti les-lesan lah Iya, ya. iya pasti itu. Kok bisa ngambil hardcore? Nek Lekros kan biar masa Sabutit ya. Ada Sabotage. Itu Itu ada something wrong, ada hardcore. Ide dari mana? sebenarnya Sabotage itu kita jadi hardcore itu karena influence Dari kita juga dari Sabotage. Dari dia. Oh, Ya, dari dia, Haji. dari Haji itu. Wah, ini Kita- keren ini. jadi seperti hardcore. Anjingnya ya apa? Oh, Ah, ya, dia itu. bawain Ya, itu lagi juga itu. seperti Bayu Asad ya. Bayu Asad dan sebagainya. Dekat-dekat ke situ toh dulu. Ya, jadi akhirnya influence-nya kayak gitu, tapi kita nggak tahu nih Ya. genrenya hardcore itu karena waktu itu saya sebenarnya ngakuin kalau banyaknya itu dari Karol, dari almarhum Karol, karena Karol koleksi kaset. Referensinya. Referensinya dari situ. Ada Bayu Hassan, ada Madball yang osmo. Oh, itu mulai dari dia gitu. Mulai dia apa? Influence-nya kayak gitu. Ini loh musik hardcore kayak gini. Oh, berarti kita main hardcore ya? Ya, kita main hardcore, tapi ya nggak tahu ritmenya pokoknya distorsi. Jadi kalau yang banyak gitu, ya ini hardcore gitu loh. Jadi tapi beda gitu. Iya, Akhirnya ketika kita jadi punya sekarang lagu ya dibikin ritme kayak gitu ya, itu kayak malah kayak wah lu greencore yuk. Jadi awal-awalnya pang seperti ini itu. mau greencore wah lu dicampur-campur Sudah betul ya. pokoknya bikin lagu sendiri tuh maksudnya karena ya tapi genrenya akhirnya ngomongin ini hardcore. Akhirnya ya beberapa setelah kita main beberapa kali kita selalu ditanya gitu dari dulu ini hardcore-nya apa ini hardcore-nya kayak beda gitu loh ya ini Ayo, Jakarta New York hardcore apa nanti ya? ayo New York apa Eropa gitu Iya, zaman dulu gitu. zaman dulu kan gitu kita ngomongnya ya ini Yogyakarta hardcore ya, segitu aja. Tapi merasa nggak? Maksudnya setelah samping orang keluar akhirnya loh ini muncul cah hardcore saiki. Bener. Nah, mungkin katakanlah cah skate jadi hati hardcore ini. Merasa nggak kamu? Merasa itu kita ada di sebenarnya aku pernah tadi malam juga pernah ngobrol sama ada saudara kita itu SW itu ada di 3 era hardcore ya. Iya. Iya. Ada di 3 era hardcore. Apa kayak misalnya? Maksudnya gini, di era hardcore-nya kita itu ada Sabotage, Death Row Band, ya, Something ya. Wrong. Itu hardcore pertama itu. Habis itu ada generasi kedua. Itu ada Barbel Junior, ada jadi hardcore Rock, naik itu ada ya. anak-anak skate yang main hardcore. Oh, banyak sekali. Iya. Jadi kita masih ada di era itu satu, terus ada angkatan kedua, terus akhirnya ada lagi yang kemarin terakhir kayak Beatdown Style itu. Di dalam malam itu? Ya, Dalam malam itu generasinya. knockdown. Jadi kita ada di generasi itu. Jadi Iya, satu dua karena tiga jadi. panutannya something wrong. Oh ya mungkin Iya kan? karena tua ya mungkin. Karena Karena tua. something wrong. Dia tulis bisa jadi Iya. dalam live lah katakanlah Iya. vokalisnya Iya. ya. Sing lawas dari something wrong. Iya, Apa tuh? untuk angkatan Iya, untuk ya untuk hardcore sendiri ya itu tinggal samping long sendiri yang ya kita memang Ya kebetulan kita duluan lah. Iya. Kalau untuk panutan itu kayaknya banyak yang panut yang panut untuk panutan. mungkin bisa itu ada jadi panutan. Terima kasih yang jadi panutan. Jangan biar Ala-ala sama- jadi panutan. Aku Mas Aya jadi penonton kan biar Heeh. di band hardcore apa band something wrong. Oh, Dulu gitu. aku ya Heeh. band hardcore biar Oh ya. tapi ada di kan. Band punk lah tadi, Iya. band hardcore ada di ya. Gitu aja. Ya itu eranya anu ya. Era-eranya ya itu tadi. Nonton aja. Heeh, Ya. maksudnya apa ya yang orang-orang sebenarnya kita juga
hardcore ini kan pelarian. marah sengaja. Tapi bisa bertahan tetap di jalan. Ya, Gimana itu? Apalagi dengan Mungkin Indi yang jawab. mungkin dengan kejadian Mas Karel yang meninggal dan lain-lain kan gimana cara merawatnya? Oh, itu Kalau salah satunya gitu ya. Mungkin karena kalau aku sebenarnya udah mau malas ngeband. Iya, Mas. Pernah kagel ngeband gitu. Malas nih ngeband ini. Itu kejadian waktu kita masih waktu itu kita juga arahnya ke mainstream ya. Iya. Nah, waktu itu saya ngeband arahnya ke mainstream. Something Wrong ini dulu kita ya jam session ya. Cuman jam session Kita tuh cuma jam session, jamming. Kita nggak pernah untuk menjadi mainstream. Ya itu mungkin resiko kalau jadi mainstream ya kalau kita. Tapi kita ini jamming aja. Yang penting kita senang bisa ngeluarin apa unek-unek dan kita tetap bisa pas seduluran. Untuk dapat panggung gede dan apa-apa itu bonus buat kita karena kita tetap masih berjalan di sini, berjalan di track ini gitu loh. Tapi akhirnya kan ya masing-masing dari kita punya kesibukan sendiri, punya keluarga. Itu bukan menghalangi kita, tapi kita ngalir aja sebenarnya. Ya di tahun. Nah, teman-teman Harjo, sahabat Harjo tadi ya, kita sudah bicara banyak. Kopinya enak ya. Kopinya enak ya, kopinya kecil. Topik Kita lah. bicara banyak. Ternyata sebelum SW, di antara Something Wrong itu ternyata Mas Sutik, Mas Hendi sama Mas Mendiang Mas Karel itu sempat bikin Apple Pie ya. Sempat di Jeronimo sempat kondang itu ya. Lumayan. Vokalisnya siapa tuh ya? Cowok Cowok. vokalisnya. Pindah Jakarta tapi ya akhirnya. Jakarta. Ya ingin mengikuti jejak adik Iparnya. ponakannya. Oh, adek ponakannya. Keponakannya kan kan ngetop tuh sama dulu vokalisnya Plastik zaman dulu. Oh, Ipang. Itu ponakannya ya, gitu. dia Oh. ikut ke sana pengen nih. vokalisku itu omnya Ipang. Modal Ipang lawas banget tuh. Ayo lah, lu tua makanya. Bang, Iya. ya tapi Apple Pie tapi dia kondang banget ya. ya Ternyata lumayan lah. Mas jadi Mas Atik Bang. Iya. Wah, apalagi ngerti ya. Iya. Jadi dulu ketika katakanlah di zaman masih radio ya, Iya, itu ada request ya, Apple Pie itu salah satu yang kenceng ya Ya, requestnya. lumayan. Nah, Ya, ternyata dari SB. Kok bisa agak iya. slow itu lagunya kan? Benar, itu kan lagunya. Nah, itu karena ya mainnya zaman dulu kita pengennya ya soulnya ada, rock and rollnya ada. Karena kita mix dari rock and roll sama alternatif gitu. Waktu itu kan Iya. alternatif music ya, Seattle rock gitu. Nah seperti itu kita mix ya, kita grunge gitu. Kita mix. Tapi akhirnya balik lagi ke Akhirnya setelah vokalis kita pergi. Kita Ya. nge-jamming ini, jamming yuk yang Sebenarnya waktu Apple Pie itu ada jamming. ya memang udah jamming. Udah jamming, Udah tapi nggak jamming. serius gitu loh. Wah, jamming aja bikin lagu. Tapi nggak serius. Tapi akhirnya setelah itu tadi kita ya vokalisnya pergi dan sebagainya. Ya itu tadi waktu timing ketika aku ngomong aku males ngeband sama Karol terus orang, kita kan punya Something Wrong, udah kita ngeband Something Wrong aja lebih asik nih. Dan itu aku dulu yang bilang aku udah nggak mau di Apple Pie. Ya. kasih DJ. Aku ngomongnya di Pajeksan, aku inget dulu Pajeksan tempat tongkrongan Lapen jangan dulu. Aku udah nggak mau lagi, aku mau sama SW aja. Aku udah mantep ke situ karena alirannya mungkin ya. setelah aku cocok di situ, aku banyak belajar dari Aji sama Wiro aku dulu. Hardcore tuh seperti ini, hardcore seperti banyak yang seperti aku dikasih pinjaman Barzon jangan dulu. Itu ya. Wah keren ini musiknya. Akhirnya aku cocok ke sini. Oh ini aku banget ini aku bilang gitu. Akhirnya jadi skinhead. Iya seperti itu. Akhirnya ini way of life itu tak lakuin seperti itu. Dan aku terus ngomong sama teman-teman, aku udah nggak lagi, udah off aja, aku sama SW aja. Oh ya udah akhirnya Sandi sama Koena. Oh bikin koina. Ya. Jadi Koena terus. Ya itu. Dan Sandi pernah, ingat aku, Sandi dulu bantuin kita di Something Wrong. Pernah kok? Pernah dong. Oh. Dia pernah main pas aku nggak bisa main pas aku ke Bali dulu. Oh iya. Pas konser. Pas Something Wrong main ya. Tapi
Mas Sandiman tuh orangnya kan musikalnya bagus sekali dan dia misalnya kita jamming, mbak aku melu, mbak aku tidak, oke kami jamming, ikut beberapa kali jamming Sandi kan, wah asik ini, terus akhirnya dia ngitari pas aku nggak bisa, Sandi ngitari ya. Waktu itu acara Marlboro ya, zaman dulu udah ada sponsor Marlboro dan itu nggak ada masalah waktu itu. Sebelum ada idealis tanpa sponsor itu, zaman dulu itu ada Marlboro. Terlalu banyak, nah mungkin ya banyak katalog loh maksudnya masuk gitu yang ya itu mulai pergerakan lah proses. Setelah itu proses itu antara anarkopang itu mulai dari situ ada proses. Sebagainya. Dan aku sendiri pernah melakukannya. Kakakku punya event organizer dan aku boykot juga pernah itu sampai ke situ. Iya, karena waktu itu memang kita semua belajar ya, proses ya. Kita belajar semua, kita lakuin. Kalau ikut gini. Iya. Padahal Mas Sotik pang, Mas Sotiknya skinhead. Iya. Aku akhirnya lebih dekat ke anak-anak pang karena waktu itu Las Palem juga tuh, ada Las Palem juga, tapi ya aku senang dengan maksudnya dengan cara pandangan anak pang, dengan ini ya, dan lebih ke sana. Dan ya namanya proses pembelajaran ya, itu mendewasakan kita semua. Akhirnya kita seperti ini, kalau nggak ada sponsor ya akhirnya nggak berjalan. Misalnya bisa sponsor tapi atas nama teman-teman sendiri yang sponsor, yang support, seperti akhirnya cuma beda support atau enggak support itu sebenarnya, ya kan? Sponsor mungkin dibilangnya sponsor kalau gede berarti, ini kaya, cuma dibilang antara kaya dan enggak. Akhirnya kita bisa memilah-milah ke situ. Ternyata, ya semuanya belajar ya. Kita sampai sekarang kita masih mencari apa tuh ini. Kalau udah kesimpulan berarti kita nggak mencari, ya udah selesai ya. Karena kita semuanya masih mencari. Tapi Something Wrong udah 3 tahun berjalan, udah ganti personel ya, terutama drummer ya. Yang pertama drummer itu ya. Meninggalkan teman-teman. Nah itu nyarinya gimana? Susah nggak? Susah juga. Waktu itu saya berapa kali pakai auditional, Yoyo, Sekidop. Terus Tato itu dari Brown Sugar kayaknya itu, terus ada Tato. Saya sama Brown apa ya berarti ya? Banyak kan Brown Sugar kan memang dekat. Muter-muter. Akhirnya Obet. Karena itu bukan itu Obet waktu itu karena dia gantiin pas waktu Seto nggak bisa. Itu waktu itu akhirnya ya dua itu paling yang ngisi itu kalau Tato sama Yoyo. Nah, terus ketika kita tawarin beberapa drummer yang ayo ngedrumnya sih, wah Rawani ya. Rawaninya? Nggak tahu. Besar namanya? Kamu nggak tahu, aku nggak tahu. Karena mereka nggak tahu, nggak suka atau ya antara nggak suka atau nggak berani, karena tahu nggak berani mas. Berumur nggak, karena berumur mungkin takut nggak nyambung mungkin. Nah, kita cari anak-anak muda. Nah, tiba-tiba kita kenal Seto itu karena dia drummernya Barbel Junior. Ya, dia yang langsung oke langsung. Kamu mau ngedrumnya sih nggak? Idolanya. Oke. Wah, iya. Pada waktu itu dia masih SMA atau SMA atau SMP loh waktu itu. SMA. Dia masih SMA itu. Ini idolanya. Mau mau. Saya coba. Nah, itu akhirnya kita dicoba berapa kali. Ya akhirnya sama dia itu hampir berapa tahun dia ya? Lama sekali. Lama ya. Dari tahun 2000 dia. Sampai 2 album sama dia. 2 album sama Seto itu. 2 album ini dari Get Off My Back sama Mesum. Jawa itu ya. Iya. Ya itu lama dari 2000 mulai karo ya sekitar 2000 itu sudah sama Seto. Ketika aku nembak ya sama Seto. Terus sekarang masih sama Seto? Seto udah enggak, karena dia udah sibuk juga. Terus dia tapi masih di Something Wrong, tapi dia di bagian artworknya. Jadi kalau ada artwork dari Something Wrong, untuk kalau kita pembuatan CD atau video atau apa ya dia yang buat. Jadi termasuk souvenir yang 23 tahun ya? Yang 23 tahun ya, itu dia yang buat. Lu nggak tertarik lagi jadi? Enggak, dia bilang aku nganu tak
di bagian artwork aja, untuk musiknya aku tak nikmati aja gitu. Ya, sering pasti datang kalau di Antara itu. Mungkin ya Kita jamming 1 lagu, 2 lagu pasti. Untuk setelah kangen-kangenan ya. ya setelah sibuk, karena dia proyeknya banyak tadi. Proyeknya banyak, masih harus latihan, mungkin jadi kadang-kadang ya dia pembagian waktunya atau kesibukannya itu udah gak ke-handle mungkin ke dia. Ya wis aku tak aja tak di SW tapi bagian artworknya aja. Jadi sekarang Mas Sutek dan Mas Hendi yang personil lamanya Iya. sama Mas Kucing ya. Kucing, ya. Dulu ganti personilnya gimana dari Mas Kucing, Mas apa tadi ya? Dari Latu. Dari Latu. Latu vokal pertama Latu. Terus kita akhirnya pakai 2 vokal, Latu sama Bobo. Backing Oh. double vokal. Double vokal itu Bobo. Mas 56 itu Bukan, Bukan. itu Bobo itu dari anak death metal. Oh. Ya, Tapi dia anak Banyuwangi. Sekarang dia petani semangka dia. Ya. Banyuwangi, petani semangka sukses. Salah Mas Bobo. Petani Dia- semangka. Waktu itu kita ya karena masih mencari itu tadi ya, vokalnya kita bikin 2 tuh, Dua, ada yang iya. saut-sautan seperti itu. Jadi kayak Ada yang satunya vokal berat, satunya vokalnya cempreng gitu. Oh. Ada Ya, vokalnya ya. satu scream, masih mencari kita. jadi mungkin ya pada waktu itu juga banyak beberapa event band-band yang juga punya 2 vokal. Iya. Heeh. Jadi kayak Mungkin di gitu. sini ngerap, di sini enggak. Oh, yang gitu. Oh, Ya. zaman Yoyokan itu. ya? Oh, Ya. iya, kan gitu. Pengennya Oh. seperti itu. Pengennya seperti itu. Tapi akhirnya mengerucut ke Ah. satu tadi. Iya, terus akhirnya Latu waktu itu pulang. Ya. Dia nggak tahu cuti kuliah atau apa, dia pulang. Terus kita nggak tahu kapan dia balik ke Jogja lagi untuk nerusin kuliah. Terus waktu itu kita ngajak itu karena Kucing. Kucing itu temannya Karl. Heeh. Kucing itu temannya Oh, Karl. Nah, yang ngasih Karl kaset-kaset hardcore, influence hardcore itu Kucing. Malah. Dia Dibanding itu anak layarnya pang SW dari dulu ya? Iya. Dia anak pang. Dia anak pang. Dia bandnya dulu Drager. Gel. Heeh. Ya. Pengobat gitu loh. Ya. Drager. Ya itu. Bandnya itu dia Oh, anak pang loh. Dia ngasih latihan di influence. studio. Dan aku juga Kucing banget vokalis. Dekat sama Karl. Coba yuk, wis coba nganti Latu. Oke, akhirnya terus saya ubuk akhirnya pulang ke Banyuwangi karena selesai kuliah di sini, ya udah sama Kucing. Itu Sampai sekarang. itu kita ganti vokalis itu belum ada album. Belum ada album. Demo sebenarnya belum Belum ada. keluar. Belum keluar. Itu baru kompilasi. Akhirnya sama Kucing itu demo sebenarnya. Jadi dari awal ya. Iya. Dari awal Dari album keluar ya. awal album keluar sama Kucing. Sama Kucing. Kalau waktu 2 vokal itu kita ada di United Underground kompilasi. Iya. Nah itu Tapi untuk para hardcore baru, katakanlah generasi baru itu ada pesan enggak? ya itu tadi. Kalian harus ngapain gitu? Kalau aku, kalian harus berekspresi. Ya. Berekspresi, jangan terlalu Berekspresi banyak. dan bersenang-senang. Jangan terlalu banyak main HP. Iya. Susah. Nah itu main musik gitu loh, main musik atau apapun yang maksudnya seperti kamu lakukan ya berekspresi dan jangan terlalu banyak main HP. Jangan Sekarang lupa kan- bersenang-senang. Jangan lupa bersenang-senang karena kurangi kegiatan ya itu. Nah iya. Ya. Kurangi kegiatan yang real gitu loh. Kalau kamu terlalu banyak apa-apa lah nonton di HP ya. Ngotak itu ya. Tapi kalau hardcore sendiri gimana sekarang? Mengikuti enggak? Ya sekarang kok Apa terlalu mapan sekarang jadi enggak juga. anti kemapanan ini Enggak. berkurang? Anti kemapanan yang seperti kita ngomongin anti kemapanan itu sesuatu yang maksudnya tetap ada perlawanan gitu. Nah itu maksudnya anti kemapanan itu, anti kemapanan yang kita omongkan di sini bukan kita nggak ada momen Iya. gitu. Jadi cuma diam aja gitu itu mapan yang menurut cari amannya aja gitu. Tapi kalau orang-orang kayak kita ya kayak dandanannya wis ketok gitu loh. Maksudnya itu tetap ketika mereka sudah mapan pun mereka punya sesuatu yang harus diperjuangkan. Oh iya. Nah itu namanya
anti kemapanan gitu Mas. Ya, menurut saya ya, maksudnya untuk filosofi itu apa ya, kayak udah keluarga, meskipun udah keluarga tapi mereka punya movement sesuatu. Nah itu, nah jadi kalau untuk hardcore sendiri yang sekarang diomongin ke movement ada sendiri. Yang diomongin ya aku main hardcore, emang aku suka musiknya ya memang ada sendiri. Nah itu sekarang kita kembali ke pilihan. Jadi itu tadi kita kembali ke pilihan pelakunya untuk bermusik dan movementnya. Nah, jadi teman-teman dari Jogja, ngobrolnya seru banget ya, kurang banget ya. Wah, saya dari 97 dari penonton SW itu, Waduh, berharap makasih. bisa ngobrol sama personel Something Wrong. Terima Sampai kasih. katakanlah Mas sekarang nggak ada ya. Ya. Baru sekarang tercapai. Nggak pernah ngobrol, walaupun mungkin teman-teman Mas Sutik sama Mas Handi kan mungkin juga kenal sama saya lah. Tapi nggak pernah ngobrol. Iya, Iya. Yang paling saya ingat itu dulu ketika neng UGM apa lembah apa itu, habis SW main Mas harus sebelahmu. Saya nonton dan lain sebagainya itu dulu. Iya. Artinya, Ah. wah sudah bisa gitu. Iya. Terus dandanan pang-pang kan, dandanan pang-pang itu pang-pang abal-abal kata-kata. Dia nonton kan. Dan Iya. artis gitu. Baru kali ini bisa ngobrol. Jadi nggak kurang banget ini. Iya, itu mendam lama ya dari kami halo gitu, tapi akhirnya asik kita bisa ketemu. Tapi punya beban nggak? Artinya punya penggemar yang punya penggemar, katakanlah penggemar fanatik apa mungkin punya dulu punya pikiran nggak? Ya enggak 23 tahun ini. enggak juga, tapi sekarang ya kalau ada yang anak-anak teman-teman yang ya anak-anak muda yang masih sekarang maksudnya masih SMA atau apa, oh mau ngeluarin lagu belum, jadi seperti wah keren ya. Jadi itu yang bikin kita masih senang berkarya, Iya. maksudnya semangat Tambah berkarya. semangat Jadi berkarya. berarti ada generasi, maksudnya kita Yang harus dipelihara. yang ya. harus dipelihara. Tanggung jawabnya Mas Sutik sama Mas Iya. Ya, pokoknya ya Hutan. maksudnya itu tadi kayak meskipun misuh ning moge tanggung jawab. Tanggung jawab, ya, gitu. itu. Ada tak terapin kayak gitu ke teman-temannya yang udah punya anak. Tapi anakku ini ngrungokne lagumu, itu besar mulai tatonan ya tak tanyain anakmu itu SMA. Diomongi sesok untuk tato nek umur 18 tahun. Nah, kayak gitu-gitu. Udah punya KTP ya. Iya. Udah 18 tahun ke atas baru boleh punya tato. Ya, jadi teman-teman Harjan Jogja, nggak terasa sudah berjam-jam kita ngobrol. Buat teman-teman tetap yang asik. tetap asik sama ngopi-ngopinya ini. Jadi ini adalah legenda hidup hardcore di Jogja. Jadi kalau ada Terima kasih. sejarahnya hardcore tuh Turun. ya something wrong. Kalau ada yang lain-lain juga itu adalah perkembangannya tetap ada ya. Ya, Gitu. Jadi kalau mungkin mau tanya-tanya hardcore bisa datang ke sini, boleh. ke daerah mana nih? Bangun Bangun Jiwo. Jiwo, ya. Tempatnya Mas Sutik, tinggal janjian atau langsung ke sini ya. Boleh ya. Janjian. Boleh kalau mau latihan ngebas atau latihan rutin, Iya. yang mau jadi anak pang atau skinhead bisa ke sini ya lah. Dengerin album-albumnya Something Wrong. Nah, begitu dulu teman-teman. Kita mungkin suatu waktu kita akan ngobrol sama Something Wrong yang lebih lengkap. Ada Mas Kucing sama Mas Surya. Ya. Kalau mungkin nanti sudah albumnya keluar. Ya, boleh. Boleh. Ya, kita nanti mungkin atau pas sesi recording gitu kita panggil untuk Saya tunggu-tunggu. ya untuk ya Mendengarkan ngobrol-ngobrol lah ya. sekalian. Ya, Ya. mungkin kapan-kapan kita akan datang ke studionya yang Ya. pas lagi rekaman. Begitu dulu teman-teman. Sampai jumpa. Sampai Oke. jumpa. Sampai jumpa. Matur Matur nuwun. nuwun. Tetap jaga jarak, protokol kesehatan tetap diikuti biar COVID segera pergi ya. Iya. Mengganggu Usah. sekali ya. Mengganggu sekali. Mengganggu sekali Sangat. pendapatan kami ini ya. Iya. Begitu dulu. Siap. Sampai jumpa. Ketemu lagi. Bye bye. Lagi.